Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Kita bertemu kembali dalam ibadah Home in Worship. Satu ucapan syukur bagi kita boleh beribadah, menyembah, memuliakan Tuhan. Mari kita satukan hati kita, mari persiapkan hati kita dan pikiran kita untuk masuk di dalam hadiratnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Tuhan memberi kesempatan bagi kami. Kami disatukan lewat persekutuan ini, lewat ibadah ini. Biar namamu dipermuliakan. Kami sujud di hadapanmu meninggikan nama Tuhan. Dan kami percaya setiap apa yang kami lakukan Tuhan perkenankan. Sehingga ada kuasa, ada mujizat yang Tuhan nyatakan bagi kami lewat ibadah ini. Dan kami bersyukur Engkau menyatukan hati kami setiap umatmu lewat ibadah online ini Tuhan. Dan kami percaya di mana ada roh di situ ada kemuliaan, di mana ada roh Allah di situ ada damai sejahtera. Kami percaya, percaya Tuhan beserta dengan kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian ini menjadi suatu ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada banyak tantangan, tetapi Tuhan memberkati kita dan menolong kita sampai hari ini. Kita mau katakan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Katakan bersama-sama, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Kami bersyukur besar setiamu dalam hidup kami. Kami mau katakan dari awal, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun Tuhan, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah
besar setiamu Tuhan. Haleluya, besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya, Engkau Yesus Tuhan, besar setiamu Yesus Tuhan, besar setiamu, Kau selalu bersama kami. Kau Allah kekuatan kami, Yesus perlindungan, keselamatan kami sembah. Haleluya. Engkau jalan keselamatan. Setiap orang yang percaya bertekuk lutut di bawah kaki-Mu Tuhan. Engkau berkuasa atas hidup kami. Dan saat ini kami berdoa Tuhan, menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Berkatin dan curahkan urapan-Mu atas bangsa kami, atas pemerintahan kami, baik yang di pusat maupun di daerah, di dalam segala kegiatan mereka Tuhan. Setiap penanggulangan COVID-19, biarlah Tuhan Engkau berikan hikmat bagi pemerintahan kami, sehingga COVID-19 ini Tuhan lenyap dari muka bumi ini Tuhan. Dan seluruh masyarakat Indonesia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami pemulihan, karena Tuhan yang sanggup memberkati, yang sanggup menolong dan menyerahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menyatakan mujizat-Mu, menyatakan keajaiban-Mu bagi pemerintahan kami, bagi bangsa Indonesia. Dan kami menyerahkan bangsa-bangsa di dunia ini Tuhan yang mengalami masa-masa krisis dalam menanggulangi COVID-19 ya Tuhan. Kami percaya Tuhan melihat, Tuhan yang mencurahkan belas kasihan-Mu Tuhan bagi saudara-saudara kami yang percaya dimanapun mereka berada, yang mengalami penderitaan. Engkau yang tahu Tuhan, Engkau sumber pengharapan kami, yang senantiasa menolong, bahkan melenyapkan COVID-19 ini Tuhan. Dan kami mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau yang mengerti segala sesuatu, apapun yang kami hadapi di bangsa ini, bahkan bangsa-bangsa lain. Dan kami percaya Tuhan yang ambil alih dalam menyelesaikan segala sesuatunya di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami menyerahkan Tuhan setiap umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Taruhkan roh kesetiaan, taruhkan roh kerinduan yang sungguh-sungguh untuk ambil bagian di dalam Tuhan, dalam segala sesuatunya. Engkau yang ambil alih, Engkau yang ambil proteksi Tuhan di dalam pendengaran
mereka, biar nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga Tuhan ketika firman ini disampaikan, banyak umat Tuhan yang ada di luar sana yang kembali, yang bersyukur, bahkan menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami percaya setiap apa yang kami minta di dalam doa dengan kepercayaan, maka kami akan menerimanya. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian, kita akan mendengar firman Tuhan, akan disampaikan hambanya Pastor Carter Rotika untuk memberkati kita semua. Kita mau katakan, bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila waktu Tuhan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila tiba waktu, nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ada yang terbaik bagi kalian. Ada satu rencana yang gagal di hidup Tuhan. Kami percaya rancangan sejahtera panas hidup kami. Dan kami percaya firman-Mu menyatakan kebenaran dalam hidup kami. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan,
Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, Engkau dahsyat dan ajaib dan segala perbuatanmu, dan tidak ada rencanamu yang gagal, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Home in Worship kali ini. Terima kasih. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami oleh dahsyat global. Engkau telah memutuskan kami dan bawa masuk kami tenggelam di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami percaya kebenaran-Mu membangun kehidupan. Setiap kami yang percaya, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang tak berdaya diberi kesanggupan. Dan setiap kami yang mendengar firman dan menaruh di hati kami, maka kami akan berjalan dalam kemenangan kepada kemenangan. Dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Berjumpa dengan kami dalam Home in Worship. Kali ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Saya akan baca untuk kita semua. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Adam jatuh dalam dosa, maka seluruh dunia ikut dikutuk, saudara. Termasuk tumbuh-tumbuhan, hewan, binatang, semuanya. Sehingga kita melihat bahwa hewan saling memakan satu dengan yang lain. Ikan-ikan juga begitu, saling memakan. Ada predator di laut, ada predator di hutan. Dan manusia juga begitu, saling memakan, saling menginjak, saling menyakiti, saling menjelekkan, saling menghakimi. Kenapa? Karena jatuh di dalam dosa. Terjadi kerusakan atas alam. Terjadi kerusakan atas karakter manusia yang kudus, yang benar. Terjadi kerusakan di mana-mana. Jadi saudara jangan pernah menaruh kepercayaan kepada alam, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada ikan, kepada binatang. Ada yang berkata kalau engkau mau disembuhkan ya minum ini. Minum tanduk rusa. Minum tumbuh-tumbuhan ini A, B, C, dan D. Sehingga herbal ada di mana-mana. Saya mengatakan ini agar kita tidak menaruh kepercayaan untuk disembuhkan melalui herbal. Tetap kita menaruh percaya kepada Tuhan. Silakan minum obat. Silakan minum obat-obatan herbal. Tetapi jangan sampai Anda menaruh percaya kepada obat itu, tetapi melupakan kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberkati obat-obatan itu supaya kita disembuhkan. Jadi setiap kita yang sakit, kita datang kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, dan melalui obat ini Tuhan bekerja, Tuhan memberkati. Seperti itu saudara ya. Karena sudah jatuh, semua sudah jatuh. Alam semesta sudah jatuh, manusia sudah jatuh. Karena kejatuhan manusia semua menjadi rusak. Jadi Tuhan perlu datang ke dunia ini. Cara Tuhan memulihkan, Dia harus datang ke dunia dan mati di kayu salib menebus saudara dan saya. Sehingga segala kerusakan, segala dosa ditebus, kerusakan diperbaiki di dalam Tuhan. Amin. Alkitab berkata bahwa oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Kata sembuh di sini, jadi oleh darah Yesus, bilur-bilur Yesus kita menjadi sembuh. Kita dipulihkan dari sakit penyakit, kita dipulihkan dari kerusakan, kita diperbaiki kembali di dalam Dia. Kata sembuh di sini dipakai dalam bahasa Yunani adalah eomai. Jadi eomai adalah sesuatu yang rusak diperbaiki, sesuatu yang sakit dipulihkan kembali, disembuhkan kembali. Jadi semua hal yang rusak diperbaiki, yang sakit disembuhkan. Jadi dia menyeluruh. Dan inilah ide keselamatan disampaikan. Jadi bukan hanya kita mengalami satu kesembuhan jiwa, tetapi juga itu berdampak kepada fisik, saudara. Jadi kalau Anda bertanya, apakah Tuhan menghendaki saya sembuh? Ya, Tuhan menghendaki kita sembuh. Karena Tuhan tidak pernah menghendaki kita sakit. Tapi harus dicatat dalam tanda kutip, tidak menghendaki kita sakit. Namun karena kita sudah jatuh dalam dosa, maka sakit penyakit ada. Karena itu kita harus paham, oleh bilur-bilur Yesus, oleh pengorbanan Kristus di kayu salib, kita pasti disembuhkan. Namun kalau
kita tidak mengalami kesembuhan, maka ada kedaulatan Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi supaya dia mau menyatakan kemuliaan lewat sakit penyakit. Jadi berbeda ya saudara. Tuhan sejak awal tidak menghendaki kita sakit, tetapi karena manusia sejak jatuh dalam dosa, maka Tuhan mengizinkan. Kalau kita tidak disembuhkan, dia mengizinkan itu terjadi supaya kemuliaannya dinyatakan melalui kita. Amin saudara. Suatu ketika saya berada di Kuala Lumpur, saya diundang di salah satu gereja di KLCC. Dan ketika saya selesai berbicara, dibawalah kepada saya ke depan 2 orang lumpuh, saudara. Wanita dan laki-laki. Kira-kira seorang pria itu sudah berumur 40 tahun. Dia memakai tongkat dan pada akhirnya kita berdoa di dalam nama Yesus. Saya melihat iman di dalam dirinya dan saya berkata, di dalam nama Yesus letakkan tongkatmu dan berjalanlah. Ketika dia berjalan saudara, wah luar biasa, kita bersorak-sorai. Dan saya melihat kepada seorang wanita yang ada di kursi roda. Dan saya berkata kepada ibu ini, ibu percaya Tuhan Yesus menyembuhkan ibu, Tuhan Yesus memulihkan ibu. Dan dia percaya, ketika dia percaya saya katakan bangkit dan berjalanlah. Jadi dari kursi roda dia bangkit dan dia berjalan saudara. Seluruh orang bersorak-sorai. Dan saudara tahu, ibu ini umurnya 85 tahun. Saya kaget, saya pikir dia baru umur sekitar 50-an. Anaknya mengatakan sudah 5 tahun dia di kursi roda. Saudara bisa bayangkan, seorang wanita 5 tahun di kursi roda dan sudah berumur 85 tahun, apa yang kita harapkan? Kalau saya tahu begitu, maka manusia saya, humanisme, perhitungan humanisme saya muncul, saya akan berkata, ibu tetap sabar-sabar saja. Tetapi saudara, firman Tuhan tidak mengenal umur untuk menyembuhkan saudara. Amin. Ketika saudara percaya kepada firman-Nya, maka kebenaran firman karya Kristus di kayu salib oleh biru-biru Tuhan Yesus merawat Anda dan menyembuhkanmu. Amin. Alkitab berkata di dalam Mazmur 107 ayat 19 dan 20, maka mereka berseru-seru kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Jadi sederhana saja kalau kita mau disembuhkan, kita percaya pertama, kesembuhan adalah kehendak Tuhan bagi kita. Amin. Nah, kalau kita tidak melihat kesembuhan terjadi, kita percaya bahwa Tuhan izinkan itu terjadi untuk mendatangkan kemuliaan. Amin. Itu yang kedua. Tetapi yang pertama, yang paling penting adalah kita percaya kesembuhan itu adalah kehendaknya Tuhan. Percayalah kepada firman-Nya. Firman-Nya berkata, bagaimana kita disembuhkan? Disampaikannya firman-Nya. Firman-Nya yang bagaimana? Yaitu Injil damai sejahtera, yaitu Injil keselamatan, yaitu karya Kristus di kayu salib yang sempurna yang menyembuhkan dan memulihkan kita. Ketika kita mempunyai iman untuk mempercayai, maka kesembuhan menjadi milik kita. Ketika wanita pendarahan 12 tahun percaya, asal ku jamah ujung jubah Yesus, dia disembuhkan. Amin. Begitu juga dengan seorang perwira di Kapernaum, orang yang buta, yang lumpuh, yang sakit kusta. Semua yang datang kepada Yesus dengan iman, dengan mempercayainya, mereka disembuhkan. Nah, saudara telah menerima firman, telah mengetahui Injil kebenaran. Percayalah itu, apapun yang menjadi sakit penyakit. Kalau engkau adalah sedang sakit kanker, sakit apapun, atau Anda dalam kerusakan ekonomi, kekacauan ekonomi, di dalam nama Yesus, Tuhan akan memulihkan kerusakan-kerusakan itu. Tuhan akan memulihkan kau dari segala sakit penyakit, dari segala keadaanmu. Amin. Percayalah kepada firman-Nya dan terimalah keajaiban dari Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, Engkau sungguh baik. Kami percaya karya-Mu yang sempurna telah menebus kami, telah menebus kami dan memperdamaikan kami dengan Tuhan, sehingga kami memperoleh keselamatan, kami memperoleh kesembuhan kami memperoleh Tuhan melihat kami. Dan kami percaya di dalam nama Yesus, kami akan melihat lebih banyak kemenangan karena karya Injil yang sempurna telah menjadi milik kami. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bentuk home in worship kita. Pandanglah kepada Yesus, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bagi Dialah segala kemuliaan. Dialah yang memelihara tubuh jiwa dan roh kita terpelihara sempurna. Dan Dialah akan berjalan bersama dengan kita, memegang tangan kita dan memberi kita kemenangan. Dia akan melindungi kita di masa pandemi ini tetap sehat dan kuat. Dia akan menyertai kita dan menuntun kita. Dia menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia, perlindungan, berkat,
dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kesetiaannya, udah mengikuti ibadah ini dari awal sampai selesainya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan tetap subscribe, like, komen, dan share, dan bagikan ke semua orang yang percaya dan tidak percaya, karena Kristus dipermuliakan. Dan tetap support akan pelayanan ini. Amin. Kata firman Tuhan, apa saja yang kamu lakukan, lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Selamat hari memberkati. Minggu. God bless you.